Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke konsep pembelajaran jarak jauh di BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 angkatan kedua dengan modul konsep pembelajaran jarak jauh. Kita akan masuk ke kuis konsep PJJ tahap 1 topik 1. Minimal kita harus mendapatkan nilai 70% untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Prinsip pembelajaran jarak jauh yang utama harus dipahami oleh guru ialah 1. Memberikan tugas sesuai target capaian kurikulum. PJJ dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, menyamaratakan kondisi minat dan fasilitas belajar siswa. Jadi di sini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Next, di antara tujuan pembelajaran jarak jauh berikut yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa ialah mencegah penyebaran penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan pemenuhan hak belajar siswa dalam situasi darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, memastikan pemenuhan dukungan psikososial guru, siswa, dan orang tua. Di sini saya memilih memastikan pemenuhan hak belajar siswa dalam situasi darurat COVID-19. Next, COVID-19 berdampak siswa belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Menurut Anda, bagaimana memilih pendekatan pembelajaran jarak jauh yang efektif? Dilakukan secara daring dalam pembelajaran atau online, dilakukan secara luring, luar jaringan atau offline, kombinasi antara daring dan luring. Yang keempat, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas belajar siswa. Di sini saya memilih disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas belajar siswa. Next, pembelajaran jarak jauh tidak selalu dilakukan secara daring, tapi dapat dilakukan melalui luring. Apa saja yang termasuk media belajar secara luring? Video pembelajaran, buku sekolah elektronik, program belajar melalui televisi, grup WhatsApp. Di sini saya memilih program belajar melalui televisi. Next, pembelajaran jarak jauh yang bermakna dapat dirancang melalui strategi 5M. Berikut ini yang bukan termasuk strategi 5M: memahami konsep, merancang RPT, membangun keberlanjutan, memilih tantangan. Jawabannya adalah merancang RPT. Guru abdi mengajar di daerah pelosok Indonesia. Keterbatasan mengakses internet menjadi tantangan pelaksanaan PJJ. Alhasil, guru abdi mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait profil serta membangun kesepakatan bersama orang tua. Melalui hasil kesepakatan tersebut, penyampaian materi dilakukan melalui bahan ajar cetak, sehingga siswa dan orang tua tidak terbebani dengan akses internet. Berdasarkan cerita dari guru abdi, apa strategi 5M yang telah diterapkan? Memanusiakan hubungan, memilih tantangan, memahami konsep, memperdayakan konteks. Jawabannya ada jelas, mesti memanusiakan hubungan. Next, masih dari cerita guru abdi, selain menggunakan bahan ajar cetak, guru abdi merancang kegiatan belajar yang bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Apa strategi 5M yang dilakukan? Memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memperdayakan konteks. Saya jawab memperdayakan konteks. Next, menurut Anda bagaimana menerapkan strategi 5M membangun keberlanjutan? Memberi umpan balik dan refleksi pada setiap penugasan yang diberikan, menyediakan pilihan jam belajar siswa, memetakan profil siswa dan orang tua, membangun kesepakatan dengan orang tua. Saya memilih memberi umpan balik dan refleksi pada setiap penugasan yang diberikan. Pembelajaran jarak jauh membuat guru, siswa, dan orang tua untuk saling terlibat. Tantangan yang dikeluhkan orang tua merasa terbebani dengan tugas yang diberikan guru. Sebagai solusi, strategi 5M memanusiakan hubungan dapat menjawab tantangan tersebut. Apa saja yang bisa menjadi topik diskusi antara guru,
dan orang tua dalam strategi memanusiakan hubungan. Cara belajar anak, pekerjaan orang tua dan waktu mendampingi belajar anak, kebiasaan anak di rumah, atau jawaban semua jawabannya benar. Saya pilih semua jawabannya benar. Next, selain strategi memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui strategi pemilihan tantangan. Bagaimana guru dapat melibatkan orang tua untuk menerapkan strategi memilih tantangan? Berdiskusi tentang tujuan pembelajaran, menyusun jadwal belajar bersama anak, bertanya tantangan atau kesulitan belajar yang dihadapi anak, menjadi narasumber untuk topik belajar yang relevan. Saya pilih menyusun jadwal belajar bersama anak. Dan demikian untuk kuis konsep PJJ tahap 1 topik 1. Mudah-mudahan jawabannya benar. Alhamdulillah ada jawaban 100%. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang melakukan pembelajaran BIMTEK Guru Belajar Seri Mas Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.